Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah ekonomi manajerial. Adapun topik yang akan kami bahas tentang teori produksi. Saya Nita Listiana selaku moderator dan teman saya lanjutin guys. Ira Maharani, Muhammad Arif Prayudi, dan Nur Aulia Prilianti. Ya, kami akan melanjutkan langsung ke teorinya. Teori produksi. Teori produksi adalah teori yang menerangkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Konsep utamanya dikenal dalam teori ini adalah memproduksi output semaksimal mungkin dengan input tertentu, serta memproduksi sejumlah output tertentu dengan biaya produksi seminimal mungkin. Terminologinya, yang paling penting itu ada fungsi produksi, biaya produksi minimum, jangka waktu analisis, dan perusahaan dan industri. Pengertiannya, proses mengubah input menjadi output. Contohnya, inputnya itu bahan mentah atau bahan untuk produksi, menjadikan output yaitu hasil atau total produksi. Produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai atau guna suatu barang jasa. Proses. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara faktor-faktor produksi, input, dan tingkat produksi yang diciptakan output. Ada di sini rumusnya Q sama dengan F dalam kurung K kuantitas atau modal, lalu ada labor, tenaga kerja, dan R kekayaan alam, lalu ada T teknologi. Jangka waktu produksi ada dua. Yang pertama ada jangka pendek atau short run, yaitu jangka waktu ketika input variabel dapat disesuaikan, namun input tetap dapat diubah. Yang kedua jangka panjang atau long run, merupakan suatu waktu di mana seluruh input variabel maupun tetap yang digunakan perusahaan dapat diubah. Teori produksi dengan satu faktor produksi variabel. Analisis jangka pendek. Pada umumnya, faktor produksi yang dianggap variabel adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi dianggap tetap atau konstan. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau law of diminishing return. Jika faktor produksi yang dapat dirubah jumlahnya atau tenaga kerja terus-menerus ditambah 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif, dan ini menyebabkan tambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya ia mencapai tingkat yang maksimum untuk kemudian menurun. Beberapa pengertian penting dalam teori produksi. 1. Produk total, yaitu keseluruhan output yang dihasilkan dari hasil penggunaan sejumlah faktor produksi tertentu. 2. Produk rata-rata, yaitu produksi yang dihasilkan oleh satu orang tenaga kerja atau input variabel, atau AP sama dengan TP dibagi L. 3. Produk marginal, yaitu tambahan produk yang diakibatkan oleh bertambahnya seorang tenaga kerja, dan sebaliknya, TP atau L.
Selanjutnya di sini ada tabel pengaruh perubahan tenaga kerja atas produksi beras. Di tahap pertama itu tenaga kerja 1, produksi total 1, produksi rata-rata itu produksi total itu 100, produksi rata-rata itu 100. Kemudian apabila tenaga kerja ditambah 1 menjadi 2, yaitu total produksi totalnya itu akan naik menjadi 300. Berarti produk marginal itu akan bertambah 200 karena dari 100 ke 300. Jadi nambahnya 200. Kemudian ditambah lagi dari 1 menjadi 3 tenaga kerja. Produksi total naik dari 300 ke 600, sehingga produk marginalnya itu bertambah dari 300 ke 600 itu bertambah 300. Di tahap kedua itu sudah mencapai batas maksimum atau batas jenuh dari ketika labor atau tenaga kerja bertambah, outputnya pun akan berkurang seperti di tahap kedua. Ketika ditambah menjadi 4 tenaga kerja, produksi totalnya itu 880. Produksi marginalnya itu 280, lebih kecil dari tahap pertama, dan seterusnya. Baik, ini ada kurvanya. Sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan di tabel, dan ini bentuk kurvanya. Selanjutnya ini, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Seperti yang tabel juga sama, cuma ini ada penjelasan lebih lanjutnya. Tahap pertama itu menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit apabila ditambah tenaga produksinya atau tenaga kerjanya, itu akan meningkatkan total produksi di tahap pertama, seperti tadi yang di tabel. Dan tahap kedua itu produksi total terus meningkat sampai produksi optimum, sampai produksi mencapai titik jenuhnya, sehingga produksi rata-rata menurun dan produksi marginal menurun sampai titik nol. Di tahap ketiga itu penambahan tenaga kerja menurunkan total produksi dan produksi rata-rata, sedangkan produksi marginal itu negatif, akan terus berturun. Selanjutnya kurva Isoquan. Kurva Isoquan ini menunjukkan kombinasi dua macam input, yaitu ada modal dan tenaga kerja yang input yang berbeda yang menghasilkan output yang sama. Seperti di kurva ini, ketika dua input yang menghasilkan output yang sama, modal dan tenaga kerja, untuk menghasilkan 1000 unit produksi. Nah, di sini ada tabel tenaga kerja 1, modalnya 6. Nah, di titik A. Tenaga kerja 1 ke sini, modalnya itu 6. Ada di sini. 1 ke 6. Yang B itu 2 dan 3. 2 di sini, B, 3 ini di sini. Di modal ini. Modal ya, modal input 3 dan 2 di C. Dan selanjutnya. Nah, ini tuh kurva Isoquan. Itu tuh cembung. Nah, ini tuh titik yang di sini tuh 0 ini namanya itu titik origin. Yang di sini. Nah, ini tuh titik origin. Cembung ke sini. Kalau misalnya melengkungnya ke atas, itu namanya cekung karena titik originnya di sini. Kalau misalnya titik originnya di sini dan melengkungnya ke dalam, itu cembung. Jadi telah dijelaskan bahwa tabel ini menjelaskan garis Isoquan yang ini. Semakin ke kanan, total produksi itu akan bertambah. Ini 2000 unit, semakin ke kanan. Lanjut, ini ada pengertian kurva Isoquan yang tadi telah saya bacakan. Isoquan menunjukkan kombinasi dua macam input yang berbeda yang menghasilkan output yang sama. Dengan ciri-ciri. Nah, ciri-ciri Isoquan itu memiliki kemiringan negatif. Semakin ke kanan kedudukan Isoquan menunjukkan semakin tinggi jumlah output. Nah, setelah
sampaikan tadi, Sofwan tidak pernah memotong dengan Sofwan yang lainnya. Sofwan cembung ke titik origin. Titik origin itu titik nol. Lanjut. Kurva isokos. Ini contoh kurvanya. Pengertian kurvanya itu garis ongkos sama atau isokos atau kurva biaya sama. Menunjukkan semua kombinasi dua macam input yang dibeli perusahaan dengan pengeluaran total dan harga faktor produksi tertentu. Ini gambar meminimumkan biaya atau memaksimumkan keuntungan. Contoh kurvanya atau grafik. C. Meminimumkan biaya produksi. Untuk meminimumkan biaya produksi, maka kemiringan garis isokus harus sama dengan isokuan atau KPL-LTK. Baik, kesimpulannya teori produksi merupakan kegiatan ekonomi yang mengubah input menjadi output atau memberi nilai pada suatu barang atau jasa dalam proses produksi. Terdapat faktor produksi sebagai inputnya, yaitu modal, kapital, tenaga kerja lebur, keahlian itu skill, dan tanah atau sumber daya alam, yaitu land. Antara output dan input dapat dihubungkan dalam satu persamaan fungsi yang disebut dengan fungsi produksi. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.